Artinya sudah tidak perlu waktu yang lama ya, karena ada batas masa penahanan Mbak Nastiti, ini juga yang harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti sampai batas masa penahanan habis ya ternyata berkas belum selesai. Nanti kan ketika misalnya yang bersangkutan akhirnya dibebaskan demi hukum karena masa penahanannya sudah selesai, nanti akan ada kontroversi lagi. Bagi saya saat ini semua mata akan tertuju pada penuntasan kasus Febri Ardiansah. Hakim atau Seperti Hakim itu, Richard Mbak Pengadilan Negeri Nastiti. Jakarta Selatan sesuai dengan prediksi dari Prof. Denny dan juga Mas Yudi. Saya ke Prof. Denny. Prof, ada kritik begini Prof, yang mengatakan bahwa prosedur hukum dapat menjadi alat yang sangat menentukan nasib tersangka, tetapi masyarakat juga khawatir pra-peradilan dipakai untuk menghindari pemeriksaan substansi. Bagaimana menyeimbangkan perlindungan due process dengan kepentingan penegakan hukum anti korupsi dan juga TPPU? Ya, di dalam sistem hukum kita yang masih tidak sehat ya, masih sakit, maka pendekatan-pendekatan hukum saja memang rasanya tidak cukup. Dalam hal kasus korupsi maupun juga kasus tindak pidana pencucian uang, saya mendorong agar hakim juga tidak hanya terpaku pada pembuktian-pembuktian yang sifatnya teknis ya, tapi menggali rasa keadilan begitu. Karena tidak jarang memang penegakan hukum dan politik hukum kita itu tidak steril dari faktor-faktor non hukum. Nah, ini yang harus digarisbawahi dan selalu saya sampaikan di banyak kesempatan ketika kita bicara penanganan perkara khususnya tidak pidana korupsi, apalagi yang terkait dengan figur yang sedemikian sedemikian penting ya, seperti Febri Ardiansah ini. Dan sekali lagi tentu saja ke depan kita harus mengawal perkara ini. Tadi sudah benar yang disampaikan Mas Yudi bahwa perkara ini tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi saja, bahwa ini adalah perkara tindak pidana korupsi biasa. Dia menyangkut figur yang sangat tinggi ya di kejaksaan, dan karenanya perlindungan saksi dan korban, witness protection program, itu harus menjadi satu strategi yang inherent, yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembuktian. Karena mencari saksi itu sulit, mencari saksi yang berani bicara lebih sulit, mencari saksi yang berani bicara dan tidak ditekan supaya kemudian tidak berubah keterangannya jauh lebih sulit lagi. Pengalaman yang terjadi bahwa ada dugaan misalnya saksi kunci yang terkait dengan tersangka yang sudah meninggal, bahkan meninggalnya juga bisa dipersoalkan apakah wajar atau tidak. Tentu ini juga satu hal yang perlu diantisipasi dalam proses lanjut penanganan perkara ini. Jadi saya rasa LPSK adalah satu institusi yang juga perlu dilibatkan, kewenangannya perlu diikutsertakan dalam penanganan perkara ini, termasuk juga lembaga-lembaga pengawas, bukan dalam konteks untuk melakukan intervensi komisi yudisial misalnya, tapi kemudian untuk mengawasi agar proses ini berjalan pada rel independensi kekuasaan kehakiman yang ujungnya menghadirkan keadilan dalam rangka pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan perkara-perkara yang didakwakan kepada terdakwa nantinya. Baik. Mas Yudi, tim hukum mempertanyakan ya dasar pasal, kemudian juga mengaitkannya dengan dugaan trading in influence yang belum menjadi tindak pidana khusus. Sebagai mantan penyidik, Mas Yudi, bagaimana sebenarnya atau memastikan konstruksi perkara tidak memaksakan satu perbuatan itu menjadi pidana hanya melalui narasi TPPU saja dari berbagai hasil penggeledahan yang kita bisa saksikan bersama? Ya, saya pikir inilah yang menjadi glorifikasi ya yang dilakukan oleh pihak FA ya. Ya bagi saya silakan saja gitu ya. Bahwa kan kasus ini kan masih berjalan prosesnya, belum tuntas gitu ya. Kemudian ketika mereka seolah-olah seperti menemukan ada kesalahan dari penyidik, langsung kemudian disampaikan kepada publik seolah-olah ingin playing victim ya, untuk mendapatkan simpati. Tetapi ingat loh, publik tidak akan pernah memberikan simpati karena dari awal ya ini sudah didapatkan ya uang ya, kemudian juga emas yang jumlahnya sangat fantastis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa trading influence itu kan tidak harus
ya di dalam penerapan pasal gitu ya, tetapi menjadi bagian ya dari unsur-unsur di pasal yang sudah ada sebelumnya kan, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tipikor ya, terkait dengan terkait dengan kerugian keuangan negara, atau terkait dengan kemudian suap menyuap dan sebagainya, karena di situ ada kata menyalahgunakan wewenang gitu kan ya, seperti itu. Jadi bagi saya ya, maksudnya janganlah hal-hal yang belum tuntas itu kemudian disampaikan untuk seolah-olah kerjaan dari penyidik ini tidak profesional, sembrono, seolah-olah bahwa benar ada kriminalisasi. Padahal yang Mbak Nastiti, yang paling penting dari dua penolakan hakim terhadap permohonan tersangka FA ini adalah terkait dengan tidak terbuktinya kriminalisasi yang coba untuk ya dinarasikan oleh FA sendiri maupun juga penasehat hukumnya. Seperti itu, Ya, Mbak baik. Nastiti. Ya, meskipun tidak salah ya untuk membuat pembelaan seperti itu ya, Mas Yudi. Ya tidak salah bagi saya gitu ya. Tetapi kan kalau dari kita lihat kan dari kejaksaan kan juga ya tidak terlalu membalas di publik ya, Ya. terkait dengan penyampaian-penyampaian mereka. Tetapi kemudian ya, kita tahu bahwa hukumlah yang berbicara, pengadilan yang berbicara dengan ditolaknya dua pra-peradilan ini, baik kepada kejaksaan maupun kemarin sebelumnya kepada kepolisian. Seperti itu, Mbak Baik, Nastiti. baik. Terakhir saya ke Prof Denny. Prof, tadi Anda juga beberapa kali menyebut bahwa sebegitu penting, begitu tinggi begitu ya posisi Febri Adriansyah di Kejagung ketika dia menjabat sebagai Jampitsus. Kasus ini melibatkan mantan pejabat senior penegak hukum. Apa ukuran transparansi minimumnya, Prof, yang harus dipenuhi oleh Kejagung agar publik tidak hanya diminta untuk percaya bahwa prosedurnya sah, melainkan bisa menilai bahwa penanganannya sama sekali bebas dari konflik kepentingan? Ya, sedari awal kejaksaan kelihatannya melihat ini perkara memang tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Karena itu mereka membentuk tim 9 ini, dan tim 9 tadi mayoritas kalau tidak salah ada mantan teman-teman Mas Yudi dari KPK, Ya. yang tentu saja itu salah satu ukuran bahwa mereka punya kapasitas dan integritas yang tentu saja bisa diandalkan begitu. Itu satu langkah yang baik. Selanjutnya tentu harus ada tarik ulur antara kapan dia irit bicara dan kapan dia menjadi transparan, terbuka kepada publik. Karena terlalu tertutup itu adalah strategi yang barangkali tidak bisa dibuka. Tidak bisa semua kemudian alat bukti, langkah-langkah yang dilakukan dibuka sehingga kemudian telanjang dan kemudian mudah dijadikan dasar serang oleh pihak kuasa hukum misalnya. Tapi terlalu tertutup untuk hal-hal yang memang layak diketahui publik juga menjadi tidak baik, karena transparansi juga penting. Ya. Itu sebabnya peradilan kita kan terbuka untuk umum. Nah, bagaimana kemudian lebih lanjut ini ada jaminannya, tentu kita akan lihat dalam proses persidangannya, dan bagaimana kemudian profesionalitasnya diukur misalnya tadi dengan melakukan langkah-langkah kooperasi dengan LPSK. Itu salah satu ukuran bahwa mereka betul-betul melindungi, karena dapat diduga, dapat diprediksi bahwa para saksi tentu akan mendapatkan tekanan, dan tekanan-tekanan ini tidak hanya tekanan fisik ya, bisa jadi godaannya dalam bentuk material. Nah, hal-hal semacam ini kan perlu diantisipasi. Kerjasama juga dengan tidak hanya dengan internal kejaksaan, tapi aparat penegak hukum, misalnya ada lanjutan penyadapan, langkah-langkah antisipasi kalau ternyata upaya-upaya untuk mempengaruhi saksi itu lewat suap menyuap. Tentu saja teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK bisa bekerja sama untuk bahu-membahu, dan mereka lebih paham lah bagaimana di lapangannya. Mereka lebih profesional, sudah fasih dan mafhum apa yang harus dilakukan. Begitu. Ya. Saran Anda, Prof, bagaimana media dan juga publik bisa mengawal bersama-sama kasus ini di saat yang bersamaan kita juga tengah dijanjikan oleh pimpinan DPR bahwa paling lambat nanti tanggal 15 Desember 2026 akan disahkan RUU perampasan aset. Bagaimana kita bisa sama-sama mengawal? Ya tentu saja media menjadi penting untuk membuka proses ini lebih transparan. Pada saat yang sama kita memastikan jangan ada trial by press. Antara dua itu memang tidak mudah timbangannya. Ya. Tetapi tentu bahwasannya media harus memberitakan dan tidak ada halangan, itu satu hal yang wajib. Tentang RUU perampasan aset, saya punya catatan ya Mbak. Perkara ini memang sudah 1 tahun lebih dijanjikan oleh Prabowo ketika 1 Mei Hari Buruh 2025
beliau mengatakan mendukung RUU perampasan aset. Saya melihat ada inkonsistensi dibandingkan begitu cepatnya perubahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang secepat kilat disahkan. Tapi pada saat yang sama ketika ditargetkan Desember akan diberlakukan, kita juga harus hati-hati. Karena bagaimana isinya itu juga penting. Jangan sampai isi yang serabutan karena kejar target, kejar tayang, dan kemudian justru itu menjadi senjata yang menyerang balik, digunakan untuk aparat penegak hukum yang tidak punya integritas moral, lagi-lagi untuk melakukan jual beli perkara. Karena RUU perampasan aset berpotensi loh untuk menjadi pintu masuk judicial corruption, untuk menjadi pintu masuk munculnya Febri Adriansah yang lain yang menggunakan pasal-pasal perampasan aset yang menyasar kepada orang-orang yang diduga bisa diperas. Nah, hal semacam ini harus diantisipasi dengan baik dalam RUU perampasan aset. Justru pada saat kemudian ada target Desember, satu sisi itu kabar baik, tapi pada sisi yang lain kita harus hati-hati jangan sampai kejar tayang itu kemudian menghilangkan esensi diseminasi dan transparansi diskusinya, perumusan pasal-pasalnya yang harus kita jaga memang tetap terkait dengan illicit enrichment, unexplained wealth, yang semuanya adalah konsep-konsep dasar dalam aset recovery yang harus kita pastikan tidak disimpangi, tidak menjadi pintu masuk tadi pemerasan bagi aparat penegak hukum yang tidak bermoral. Baik, saya terakhir ke Mas Yudi. Mas Yudi, setelah ini artinya legitimasi prosedural sudah didapat ya setelah pra-peradilan kedua ini ditolak. Apa yang harus kita saksikan ke depan? Apa yang bisa kita harapkan dari jangan hanya irit bicara dari tim Kejagung saat ini? Ya, bagi saya tentu kasus ini harus segera mungkin dibawa ke pengadilan, apalagi kan penahanan juga sudah dilakukan kepada tersangka dan juga sudah ada pengembangan juga ya bagaimana ada tambahan satu tersangka. Bagi saya ini adalah titik krusial poin bahwa ketika dua pra-peradilan ini berhasil dimenangkan, membuktikan prosedur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ya jangan menyia-nyiakan momentum ini karena sekarang publik tentu akan mengalihkan pandangan mereka bukan lagi kepada praper yang publik berharap ditolak dan berhasil dibuktikan bahwa ditolak, maka sekarang publik akan ke teman-teman kejaksaan yang menangani kasus ini dan tentu saja institusi kejaksaan tentu harus yakin kemudian harus cepat gitu ya untuk tadi ya melembahkan perkara ini. Saya yakin bahwa bukti-bukti sudah kuat. Kemudian juga bagaimana kasus ini kan sebenarnya juga sudah ditangani sebelumnya oleh teman-teman kepolisian gitu ya, yang artinya sudah tidak perlu waktu yang lama ya, karena ada batas masa penahanan Mbak Nastiti, ini juga yang harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti sampai batas masa penahanan habis ya ternyata berkas belum selesai. Nanti kan ketika misalnya yang bersangkutan akhirnya dibebaskan demi hukum karena masa penahanannya sudah selesai, nanti akan ada kontroversi lagi. Bagi saya saat ini semua mata akan tertuju pada penuntasan kasus Febri Ardiansah. Seperti itu, baik, Mbak Nastiti. Baik, Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, aktivis anti korupsi yang langsung bergabung dari Palembang. Terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime, dan Profesor Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, pakar hukum tata negara. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih, Prof. Pemirsa, putusan pra-peradilan Febri Adriansyah memang menegaskan bahwa proses penyidikan dinilai sah secara formal. Namun pertarungan sesungguhnya masih akan terjadi di ruang pembuktian. Di sanalah akan diuji apakah alat bukti mampu menghubungkan tersangka dengan perbuatan pidana, apakah aset yang disita memiliki keterkaitan dengan perkara, dan apakah seluruh proses hukum berjalan secara objektif. Kita masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi di NTV Prime.